Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada sahabat-sahabat subscriber yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan saya kesehatan. Allah masih memberikan saya kekuatan sehingga saya bisa melanjutkan live saya. Oke sahabat, malam ini saya sedang bersama preman sakti yang sudah berpengalaman. Jadi abang ini sudah lama ya bang, pengalaman dalam keilmuan pengisian dari dukun jimat sama pengisian apa lagi bang kata bang tadi, puasa gitu. Ada puasa ilmu kebal. Oh, ada puasanya juga dulu ya. Ya sahabat ya, saya janjian malam ini, si abang ini penasaran dengan saya katanya. Nah, jadi dia pengen tahu kalau selama ini kan dia kebal. Jadi dia katanya kalau dipotong pakai golok, pakai pisau, pakai silet dia kebal. Bahkan dipukul kayu pun dia tidak apa-apa. Jadi abang pengen bukti ya bang ya. Dengan perkataan saya abang lihat di YouTube, saya baca bismillah aja, itu kulit abang bisa mempan dengan golok ini. Jadi abang pengen buktikan malam ini ya. Tapi sebelum saya buktikan, kita ngobrol-ngobrol dulu nggak apa-apa ya bang ya. Ini saya sekalian lagi live malam ini, jadi ditonton juga sama masyarakat, sekalian buat pelajaran juga. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, saya live ini. Jadi gini bang ya, kita kan sudah berhadapan seperti ini, artinya bukan kita mau duel, bukan mau ribut ya, tapi tujuan kita adalah persaudaraan ya. Karena sama manusia itu harus saling tolong menolong, harus saling mengingatkan apabila ada yang salah ya. Nah artinya saya datang sini bukan mau mengingatkan abang, tapi kita mau jalin silaturahmi aja gitu bang ya. Nah jadi saya mau tanya-tanya dulu nih sama abang, sudah berapa lama abang ini ngilmu lah, kalau saya bilang ilmu itu, belajar ilmu sama dukun-dukun itu udah berapa lama? Wah, sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Ada 5 tahun 10 tahun. 10 tahun bisa lebih. Oh, lebih dari 10 tahun ya. 10 tahun. Berarti abang ini kalau lebih dari 10 tahun ya sudah lumayan lah ya. Kalau untuk itu, kalau saya pengen tahu abang ini pengisian ilmunya gimana waktu sama dukun itu? Atau dipasang jimat, ditelan atau gimana? Ada yang dikasih jimat, memang ada. Puasa ada. Ada puasanya, ada jimat juga ada. Nah itu kalau jimat itu kayak gimana? Atau pakai cincin atau apa bang biasanya? Enggak, ada dikasih jimat dibungkus kain seperti itu, dimasukkan ke dompet. Oh, jimatnya ditaruh dalam dompet. Selain itu apa lagi bang? Banyak jimat itu, ada semacam keris, cincin juga ada, karena bukan hanya satu guru. Kalau yang nelen-nelen peler itu sudah pernah? Pernah juga. Pernah juga. Ya. Nah, terus kata abang yang puasa itu puasanya gimana bang? Atau sama kayak puasa Ramadan? Beda? Beda. Puasa saya bisa merokok. Boleh merokok. Terus jam 12 siang saya bisa makan, habis itu saya puasa lagi. Nah itu namanya bukan puasa lah. Sampai malam. Oh, jadi bukanya jam 12 siang? Iya. Malam puasa? Malam puasa juga. Jam 12 malam saya makan. Karena puasa ilmu. Nah itu tuntunan puasanya dari mana? Dari dukun. Dukun yang ngasih arahan agar supaya ilmu itu melekat di diri saya. Lah kalau puasa malam itu kan secara Islam itu namanya puasa itu mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah kalau abang jam 12 siang buka puasa terus malamnya puasa, itu ajaran siapa gitu bang? Itu kan di luar syariat Islam. Saya tidak tahu, yang jelas itu dari dukun. Oh jadi abang ini apa kata dukun itu dijalanin? Iya. Tapi hasilnya ada ya? Ada, memang ada. Oh kebukti gitu. Saya tahan bacok.
Dipukul juga katanya nggak Dipukul. mempan ya. Itu sudah dibuktikan secara Sudah. nyata. Sudah Nanti saya dibuktikan. boleh buktikan ya pakai golok ini. Bisa saja. Tapi kalau saya baca bismillah itu kulit tembus, resikonya gimana? Kan abang terluka itu. Kalau sampean bisa melukai saya tinggalkan semuanya. Oh, jadi abang akan meninggalkan semua keilmuan-keilmuan abang, jimat-jimat abang itu abang buang semua. Iya, Kalau sampai saya bisa menembus ilmu itu dengan golok ini. iya, Ya oke, saya buktiin ya. Tapi kita ngobrol-ngobrol dulu aja bang. iya. Nanti saya buktikan juga ini di depan penonton ini. Nah, jadi kalau abang berdarah nanti yang penting kita nggak ada kekerasan bang ya. Iya. Dalam arti bukan saya menyakiti abang, tapi ini hanya pembuktian aja ya. Iya, tidak Hah? apa-apa. Nggak Yang apa-apa ya. jelas buktikan dulu. Karena Ya, sudah nanti saya banyak buktikan. orang yang datang ke saya. Nah saya mau tanya bang, ini keris buat apa ini gunanya? Tapi Apa ini salah satu pusaka salah juga? satu pusaka dari Simbah. Saya manggilnya Mbah. Oh ini ada kodamnya di dalam pusaka Iya. ini. Ada kodamnya, enggak sembarangan. Gunanya untuk apa manfaatnya? Apa untuk Untuk penglaris? Apa untuk untuk menjaga diri saya wibawa di gitu? bawah, karena itu yang saya minta ke Mbah itu. Katanya abang sudah punya ilmu kebal, emang belum cukup harus pakai keris juga? Karena saya sering datang ke dukun-dukun. Banyak dukun yang saya datangi. Ini kalau dulu itu abang diwarisin apa bayar pakai mahar? Pakai uang gitu maksud saya. Ada yang pakai uang, Nah itu kalau pengisian ilmu kebal dulu itu di maharnya berapa dulu? waktu itu saya keluar uang sekitar 10 juta. 10 juta. Itu kebal selamanya atau Kebal selamanya. jadi abang itu disuruh puasa bayar mahar 10 juta. Iya. Itu seandainya puasanya nggak lulus dan badannya nggak kebal, itu uang kembali nggak? Nggak ada perjanjian seperti itu. Nggak ada, Nggak dukunnya ada. tetap nerima aja Iya. gitu. Abang sudah 10 tahun itu bolak-balik ke dia atau hanya sekali saja ke dukun itu? Bolak-balik saya, karena saya selalu mencari Minta lagi, minta lagi. Nah itu mintanya apa aja selain kebal, jimat, terus ada lagi keris. Yang dari dukun apa aja abang itu? agar supaya awet muda. Emang bisa dukun buat awet muda? Bisa, Bisa. apa aja yang diminta bisa. Guru saya bisa memberi. Emang abang ini ada berapa dukun yang abang datang? Ada 7 dukun. 7. 7 dukun itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Beda tempat. Tapi permintaannya sama atau beda-beda juga? Beda-beda. Ada yang memakai tumbal, memang tumbal binatang. Maksudnya kayak pakai ayam-ayam Iya. gitu. Persyaratannya Persyaratannya. beda-beda. Iya. Ayam ditumbalin. Iya. Ayam apa? Ayam hitam. Ayam hitam. Mau ayam cemani gitu. Iya, benar. Susah lah kalau nyari ayam cemani. Tapi abang lebih fokus kemana? Sama dukun yang mana? Atau semua dukun fokus semua? Ada satu dukun itu yang benar-benar guru saya. Yang benar-benar guru sampai saat ini. Iya. Masih sering rutin ketemu dia. Masih sering saya ketemu dia. Nah sekarang gini bang, saya ada pertanyaan untuk abang ini yang sudah bertahun-tahun belajar ilmu kebal sama dukun, minta jimat, minta pusaka. Nah sekarang saya tanya sama abang, dalam kehidupan abang manfaatnya apa itu semua Banyak saya yang dirasain? banyak sekali. Saya dipandang orang selalu segan orang dengan saya. Segan gitu. Iya. Terus apalagi? Orang takut. Takut karena abang ini kebal Iya. gitu. Jadi gini bang ya, bukan saya menggurui atau bukan ini ya. Jadi kita menjadi manusia ini nggak perlu ditakuti orang. Dan nggak perlu juga kita mengharap kita gila hormat. Bisa dibilang orang harus hormat sama kita, itu sebenarnya nggak perlu. Yang penting kita berbuat baik sesama manusia, dengan sendirinya manusia itu pun akan baik dengan kita. Ya. Ketika kita belajar ilmu agama, kita rajin beribadah, insya Allah wibawa itu pasti ada. Nggak perlu yang namanya dengan jimat.
Justru kalau abang megang-megang jimat-jimatan seperti ini, yang ada keyakinan dalam diri abang itu malah berubah. Yang tadinya kita yakin sama Allah malah yakin sama benda seperti ini. Ini nggak bisa nolong ini bang. Kalau jatahnya abang mati ya mati. Abang bilang kebal senjata. Kalau memang lagi sialnya abang itu diserang musuh, otomatis ini kulit robek itu bang. Walaupun abang bilang ada kebal. Iya, Hah? itu menurut Anda. Sekarang Tapi gini aja, dari zaman dulu sampai sekarang ada nggak manusia yang masih hidup yang katanya sakti? Hah? Kan nggak ada, semua meninggal semua. Kenapa? Ada ajal yang menjemput. Sesakti apapun manusia, sehebat apapun manusia, ya, kalau Allah sudah memanggilnya, Allah mencabut nyawa dalam tubuhnya, manusia nggak ada bisa apa-apa. Ya bang ya, kalau abang merasa diri sakti, merasa diri hebat, merasa diri kebal, itu sebenarnya perasaan itu muncul dari pengaruh iblis tadi. Karena abang sudah ikut dukun, belajar sama dukun, jadi sudah merasa abang ini tidak mempan dibacok, itu sudah merasa bahwa abang ini sakti. Makanya malam ini kita ketemuan, saya cuma mau buktikan saja kalau abang ini memang benar-benar kebal. Ya, kalau abang memang benar-benar kebal, saya bisa nembus dengan golok ini bang. Abang bukti, bisa saya buat berdarah. iya saya Ah, perlu buktinya dulu. Kalau memang saya bisa terluka, saya tinggalkan semuanya. Saya tinggalkan ilmu saya. Saya minta ilmu saya dilebur. saya lebur semua ya, saya Iya, cabut semua ilmunya kalau saya kebukti ya. iya benar. Sekarang sih gini, abang kerjanya apa? Di rumah aja atau jadi bos preman atau gimana? Saya banyak, orang-orang saya banyak. Oh, Bisa jadi abang ini punya anak buah juga? punya anak buah. Jadi saya nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Oh, jadi anak buah aja pada nyetor gitu. Iya, kadang ngasih saya uang. Iya iya, saya paham. Nah ini keris ini biasanya abang kasih makan apa ini kodamnya? Apa ada amalan atau ada ritual Ada atau ritualnya setiap malam, malam tertentu. Setiap malam purnama biasanya saat bulan purnama dia apa ini nih kerisnya ini? saya mandikan. Ada Kayak air khusus memang dari mbah itu. oh datang ke dukun Iya, itu minta air dari mbah buat mandiin keris ini. iya. Emang manfaatnya apa keris ini? Ini banyak kodamnya di dalamnya, itu salah satu yang menjaga diri saya. Yang menjaga diri. Iya, Kalau menjaga diri maksudnya sebagai khodam aja gitu. iya. Karena saya rawat, dia membalas dengan menjaga diri saya. Nah, itulah bang ya yang paling saya nggak suka sama orang yang keyakinan sama dukun, datang ke dukun yang tadinya yakin sama Allah tapi keyakinannya belok sama benda pusaka seperti ini ya. Jadi abang ini sedikit saya beri pemasukan ya bang ya. Ini bukan saya menggurui tapi saya hanya memberikan nasihat saja sama abang. Yang namanya jimat itu tidak ada bang sebenarnya. Itu benda yang diakui jimat ada, tapi kesaktian itu nggak ada pada bendanya. Kalau saya bilang bang ya, jadi kalau abang bilang keselamatan abang ada di keris ini, itu salah itu bang. Keselamatan kita ini Allah yang menyelamatkan. Kalau kita berdoa, kita minta selamat, maka Allah kabulin. Nggak perlu yang namanya dengan media-media jimat keris. Iya, itu kan menurut sampean. Tapi menurut saya beda. Ajaran yang saya pelajari beda. Kalau saya benda-benda itu
hanya sebagai aksesoris bang ya, aksesoris, tidak lebih dari hiasan. Kalau kesaktian itu tidak ada. Saya ngelihat keris ini pun saya memandangnya ya hanya besi yang sudah dikreasi seseorang menjadi bentuk keris, dan ini bentuk golok. Nggak ada kodam-kodaman yang sifatnya kesaktian. Kalaupun ini ada kodamnya, itu menurut saya tidak sakti. Jadi abang, saya jangan tertipu lah sama dukun ya, jangan tertipu, jangan mudah tertipu. Dukun itu sukanya ngasih jimat, ngasih mantra-mantra yang aneh-aneh. Ada juga bang orang yang datang ke saya, dia minta jimat, minta ini, nggak saya kasih. Saya bilang saya nggak jual jimat. Ada orang minta sorban, ya saya kasih, cuman saya bilang ini buat sholat, jangan jadikan jimat. Kalau dipakai sholat ada manfaatnya. Apa bisa sorban buat pengobatan? Nggak bisa sorban buat pengobatan. Termasuk benda ini nggak bisa nyelamatin bang. Ini keris ini nggak bisa nyelamatin abang, itu nggak bisa. Yang bisa nyelamatin itu cuma Allah bang ya. Oke abang, saya tes pakai golok ini. Kalau nanti tembus, abang janji ya untuk bertobat. Nanti ilmunya saya buang semuanya, jimat-jimatnya serahin ke saya bang ya. Oke. Benar ya? Iya. Oke, kalau benar saya buktikan pakai golok ini. Ini gimana nih? Saya buktinya mau dikamerain nggak? Di lain tempat aja, jangan di sini. Jadi ini saya buktiin nggak boleh dikamerain. Jangan. Kenapa? Malu kalau ilmunya tembus. Ini kan saya tadi udah izin buat live streaming, kata abang tadi boleh. Tapi kalau buat saya tes ke tangan abang berdarah, boleh? Jangan di sini. Saya ada tempatnya. Di mana tempatnya? Nanti ikut saya ajak ke tempat saya. Oke, kalau gitu ya sudah, kita langsung sana aja ya malam ini. Nggak apa-apa. Oke sahabat ya, ini malam ini saya mau ngetes abang ini untuk dengan golok ini ya. Jadi kalau dia tembus dengan keilmuan saya, dia mau tobat. Tapi kalau nggak tembus, dia mau nerus dengan dukun itu. Oke bang ya, kita lanjut ke sana ya tempatnya. Iya. Oke sahabat-sahabat, saya mau lanjut ke tempat abang ini. Saya nanti mau ngetes dengan golok ini. Nanti untuk sahabat-sahabat bisa nyaksiin. Boleh saya live nanti di sana ya? Boleh. Oke, kalau boleh nanti ini sementara sahabat live-nya saya cukupkan dulu. Untuk sahabat-sahabat yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Insya Allah nanti ketika saya live berikutnya di tempat abang ini, sahabat tidak ketinggalan. Mohon doanya sahabat ya, mudah-mudahan malam ini Allah melancarkan dakwah saya. Mungkin saya tutup dulu, kita langsung jalan bang ya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.